Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahaminya. Terpujilah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu berkuasa menyelamatkan hati dan jiwa kami. Di dalam nama yang Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia, Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada siang hari ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-40 dan Kisah Rasul pasal 8 ayat 1a. Masuk dari judul yang Kisah Pasal Rasul 7, yaitu Stefanus dibunuh, Saulus hadir, yang berbunyi demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Kemudian Kisah Para Rasul 8 ayat 1b hingga dengan ayat yang ketiga dengan perikop penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem yang berbunyi demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sama seperti orang-orang zaman sekarang, saudara, kita-kita yang percaya dan tulus hati memberitakan Injil, ada orang-orang yang menganiaya kita, bahkan tempat ibadah kita juga kita beribadah juga dikekang, bahkan banyak penganiayaan mereka lakukan kepada kita. Dan Saulus ini sama seperti itu, tetapi kita akan mendengar nanti bagaimana pertobatan orang-orang itu hingga sekarang, karena Tuhan Yesus Allah Bapa di surga mengasihi orang-orang yang mau bertobat. Kemudian Kisah Para Rasul 8 ayat 4 hingga dengan ayat yang ke 25 dengan perikop baru Filipus di Samaria yang berbunyi demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem dengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberitaan Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang yang boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang.
Tidak ada bagian atau hakmu dapat dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku juga jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Jadi orang-orang Samaria juga mulai percaya, ya saudara. Kemudian Kisah Para Rasul 8 ayat 26 hingga dengan ayat yang ke 40 dengan perikop baru. Sida-sida dari tanah Ethiopia yang berbunyi demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan dengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Namun kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, lihat ini saudara, ayat penting juga ini, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Puji Tuhan saudara, jika percaya kepada Kristus, kita semua percaya sungguh-sungguh dan kita memberi diri kita dibaptis. Kalau hanya percaya kurang itu saudara, belum sepenuhnya percaya, tetapi kita harus memberitakan Injil kepada semua orang, dan kemudian orang tersebut dibaptis, baru orang tersebut benar-benar boleh diselamatkan dan percaya kepada Kristus Yesus. Puji Tuhan saudara, semoga kita semua dapat memberitakan Injil dan kita semua diselamatkan. Puji Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Persiapkanlah kami untuk menuju jalan-Mu ya Tuhan, dan kami juga memberitakan kebenaran tentang Engkau kepada semua umat manusia di muka bumi ini, hingga kerajaan-Mu yang akan segera datang ke dalam dunia ini, hingga pun kerajaan surga-Mu yang juga ada di muka bumi ini pada setiap anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu dan percaya kepada-Mu. Karena kerajaan Allah ada di setiap orang yang benar-benar sungguh percaya
dan melakukan firman Tuhan dan mengasihi. Seperti perintah Tuhan, mengasihi Tuhan yang utama dan kepada manusia. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Di dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga Roh Kudus akan terus menerangi kami, menjaga, memelihara kami selamanya. Amin. Jangan lupa subscribe. God bless you all. Emmanuel.